Perkenalkan, saya Vivi Arif Saputri dari kelas AB 4207. Kali ini saya akan membahas mengenai GCG tentang definisi dan teori governance. Mengeksplorasi tata kelola. Para ahli berpendapat fakta bahwa tata kelola muncul sebagai masalah di berbagai disiplin ilmu dan program penelitian. Tidak dapat disimpulkan sebagai fakta bahwa ilmuwan sosial hanyalah pengikut mode yang berdedikasi melompat ke program penelitian atau diskusi konseptual apapun yang kebetulan terjadi. Selanjutnya mengenai ruang lingkup tata kelola. Dalam hal mengatasi kekhawatiran tentang ruang lingkup dan cakupan istilah pemerintah, para ahli menawarkan definisi dasar sebagai berikut. Kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana terdapat pluralitas faktor atau organisasi di mana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat menentukan ketentuan hubungan antar aktor dan organisasi. Konsep kolektif adalah elemen kedua dalam definisi yang perlu difikirkan atau merupakan keputusan yang diambil oleh sekumpulan individu. Karena itu, keputusan kolektif melibatkan masalah pengaruh dan kendali terhadap timbal balik. Karena pengaruh tata kelola seperti itu umumnya melibatkan hak bagi sebagian orang untuk memiliki suara tetapi tanggung jawab bagi semua untuk menerima keputusan kolektif. Prinsip-prinsip tata kelola terbagi menjadi 5. Yang pertama, transparansi, kedua, akuntabilitas, ketiga, pertanggungjawaban, keempat, kemandirian, kelima, kewajaran. Penerapan prinsip GCG biasanya disesuaikan dengan tiap-tiap organisasi, mulai dari budaya, norma, hingga peraturan yang berhubungan dengan organisasi. Maka dari itu, dengan adanya prinsip-prinsip GCG inilah yang nantinya menjadi landasan dalam mengelola perusahaan yang harus diterapkan secara konsisten dan penuh komitmen. Selanjutnya, pembahasan mengenai tata kelola dalam administrasi publik dan ilmu politik. Munculnya teori pemerintahan dari awal 1990-an dan seterusnya telah menjadi salah satu perkembangan inti dalam administrasi publik dan lebih luas lagi. Untuk bagian ilmu politik yang berorientasi pada studi pembuatan kebijakan, tahun 1999, George Ferguson mampu membuat klaim bahwa administrasi publik terus bergerak menuju teori kerjasama, jaringan, pemerintahan, dan pembangunan, serta pemeliharaan institusi. Administrasi publik, baik dalam praktik maupun teori, mereposisi dirinya sendiri untuk menangani masalah-masalah menakutkan yang terkait dengan artikulasi negara. Selain itu, perspektif pemerintahan memberitahu para ilmuwan politik lebih dari sebelumnya, bahwa tindakan kolektif tidak selalu sesuai dengan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat 5 jalinan teori membuat tata kelola bekerja. Yang pertama, teori manajemen jaringan, teori delegasi, teori interpretasi sosial, sekolah rasionalitas terbatas, teori kelembagaan budaya. Selanjutnya, pembahasan mengenai kaitan antara tata kelola dan hubungan internasional. Tata kelola telah menjadi perhatian utama dari disiplinnya hubungan internasional, di mana proses globalisasi yang sedang berkembang khususnya telah memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintahan, politik, hubungan antar negara, dan tatanan global. Dan kebanyakan komentator tentang tata kelola global setuju mengenai keunggulan globalisasi sebagai konteks penting untuk sebuah analisis. Ini melibatkan berbagai aktor lain meliputi organisasi internasional, badan non-pemerintah atau LSM, badan publik swasta, dan memang pada tingkatnya yang paling luas masyarakat sipil. Untuk literatur hubungan internasional fokus pada pemerintahan, terutama pemerintahan global yang mencerminkan banyak perhatian konseptual dan metodologi dari disiplin ilmu. Namun, terdapat perbedaan pendekatan yang signifikan mengenai karakter pemerintahan, dinamika penjelasannya, dan pilihan normatifnya. Literatur tata kelola di hubungan internasional ini juga membawa sejumlah pesan penting. Yang pertama adalah bahwa globalisasi melahirkan proses tata kelola dengan kompleksitas dan ambiguitas yang cukup besar. Kedua adalah bahwa di luar negara-negara terdapat berbagai aktor dan institusi yang terlibat dalam pemerintahan global. Yang ketiga adalah bahwa negara-negara harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan tata kelola global. Selanjutnya mengenai kaitan antara tata kelola dan kajian sosiolegal atau sosial hukum. Kajian sosiohukum berkembang dari tradisi penelitian empiris yang dilakukan oleh para antropologi dan sosiologi untuk mempertanyakan hubungan antara hukum sebagaimana dipahami dalam disiplin hukum dan proses sosial yang lebih luas. Studi
Sosial hukum menantang masing-masing proporsi ini yang berasal dari titik awal yang berbeda secara fundamental bahwa hukum dan konteks sosial tepatnya beroperasi harus dipelajari secara bersama. Studi-studi ini sama-sama skeptis terhadap kerangka kepatuhan atau penyimpangan yang tersirat dalam disiplin hukum dengan alasan mengamburkan elemen-elemen kehidupan sosial yang lebih kompleks dan berwarna-warni. Selanjutnya mengenai tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan didefinisikan dan dipandang sebagai elemen kunci dalam meningkatkan efisien mikroekonomi suatu perusahaan dalam mempengaruhi fungsi pasar modal dan mempengaruhi alokasi sumber daya. Respon kelembagaan terhadap lingkungan sebagai masalah tindakan kolektif merupakan hal fakta yang tak bisa dihindarkan bahwa sebagian besar daya lingkungan terutama udara, air, dan hutan, berbagai atribut sumber daya, merupakan kumpulan bersama. Maka dari itu, jika tata kelola yang baik adalah proyek transformatif fundamental yang diatur oleh negara-negara barat yang berkembang di wilayah-wilayah berkembang di dunia, maka lingkungan adalah panah utama dalam percikannya. Terakhir yaitu membahas mengenai sejarah munculnya OECD atau Organisasi for Economic Co-operation and Development. Sejarah munculnya OECD. OECD berdiri sejak tahun 1948 dengan misi untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi tiap negara anggota dan negara lain yang ada di dunia. OECD juga menggabungkan 35 negara untuk menetapkan standar dan mendesain berbagai kebijakan untuk menyempurnakan fungsi ekonomi negara. Selain itu, OECD juga berperan aktif dalam menunjang kegiatan G30 dan juga merupakan sumber terbesar dan paling dapat diandalkan dalam penyediaan data statistik tentang ekonomi sosial dunia. Prinsip-prinsip GCG menurut OECD dirumuskan menjadi 5 prinsip yaitu: pertama, perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Kedua, perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham. Ketiga, peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan. Keempat, pengungkapan dan transparansi. Kelima, akuntabilitas Dewan Komisaris atau Direksi. Sebelumnya, audit terdiri dari 2, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal yaitu berperan aktif sebagai mitra bagi manajemen dalam mendukung penerapan good corporate governance dengan melakukan evaluasi dan perbaikan proses kerja perusahaan yang berpengaruh pada penerapan nilai perusahaan. Kedua, audit eksternal adalah orang atau badan yang bekerja untuk memeriksa laporan keuangan dan memastikan laporan keuangan dengan benar dan layak berdasarkan standar akuntansi dari kinerja keuangan tiap tahun. Lalu, hubungan auditor dengan GCG, yakni auditor memastikan apakah prinsip-prinsip atau pedoman GCG diterapkan dalam perusahaan maupun instansi publik atau pemerintah dengan baik. Baiklah, mungkin hanya sampai situ yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.